Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi kemarin saya sudah upload video cara cek data info GTK sebelum validasi tahap berikutnya, ya. Ini yang tanpa login ke info GTK, tapi kok kita bisa ngecek data kita di info GTK. Nah, ini untuk ngeceknya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang ini, teman-teman ya. Agar info GTK kita valid. Sebentar. Kita lanjut. Agar info GTK Anda valid, ini menurut analisa Ngapakpedia. Jadi, sebelum divalidasi tahap berikutnya, itu teman-teman bisa ngecek caranya tadi sudah saya tunjukkan di video sebelumnya. Nah, kalau sudah tahu ngeceknya, terus kalau ada yang belum sesuai dengan kriteria agar valid, itu teman-teman bisa perbaiki lebih cepat gitu ya. Nah, untuk pembahasan agar info GTK Anda valid menurut Ngapakpedia adalah yang pertama kita harus tahu dulu secara umum ya, syarat info GTK valid itu apa gitu ya. Jadi yang pertama jelas Anda harus memiliki serdik atau sertifikat pendidik dan sudah ada nomor registrasi guru. Ini intinya kalian sudah lulus PPG karena kan banyak operator baru yang belum tahu info GTK valid buat apa gitu ya. Info GTK valid ya agar dapat tunjangan. Nah, biar dapat tunjangan ya harus lulus PPG dulu. Makanya nomor satu ya harus punya serdik dulu gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengajar linear 24 jam sampai 40 jam. Antara itulah minimalnya 24 jam sampai 40 jam. Nah, bisa dipenuhi dengan mengajar dan juga tugas tambahan. Ini dengannya ada 2 salah ketik ya. Jadi 24 jam ini bisa dipenuhi dengan mengajar yang linear dengan disertai tugas tambahan atau mengajar saja juga boleh gitu ya. Nanti saya jelaskan terkait jam mengajar dan tugas tambahan. Kemudian yang ketiga, menjadi guru wali itu juga sebuah wajiban ya, khusus untuk guru SMP ke atas. Berarti untuk TK dan SD tidak perlu jadi guru wali. Kepala sekolah juga tidak perlu jadi guru wali. Di sini dikatakan khusus untuk guru yang di sekolah menengah pertama ke atas, berarti SMA, SMK, dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga dan yang keempat, data diri Anda sesuai atau valid ya. Jadi harus, data dirinya sesuai, NIK-nya valid, NUPTK-nya valid, pokoknya semua identitas valid gitu teman-teman ya. Itu secara umum, gambaran umumnya seperti itu. Kalau Anda 4 kriteria ini sudah terpenuhi ya pasti nanti akan valid. Cuma harus tahu biar mendajar linear 24 jam ya. Nah, ini pengecualian untuk guru tunggal. Kalau guru tunggal itu ya kadang nggak harus 24 jam, terus, nggak harus dipenuhi sampai full 24 jam itu nggak harus gitu ya. Karena biasanya kan guru tunggal itu ada di sekolah kecil gitu ya. Nah, kita bahas dulu dasar hukum agar teman-teman paham mengajar linear 24 jam itu seperti apa, 24 jam ke atas ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa untuk mengecek linearitas sertifikat pendidik serdik dengan mengajarnya linearnya apa, itu bisa dilihat di Permen nomor 449 garis miring P garis miring 2024. Silakan di situ di-download, kemudian dibaca lulusan PPG A mengajar di B gitu linear atau tidak gitu. Oh ya, di situ sudah sangat jelas mulai dari tingkat TK sampai tingkat SMA, SMK itu jelas sekali di situ, teman-teman. Oke, jadi tidak perlu tanya-tanya, "Ini valid nggak ya? Ngajar ini valid nggak ya?" Nah, tidak perlu karena sudah ada dasar hukumnya ya. Dan yang kedua, total jam mengajar minimal 24 jam dan maksimal 40 jam ini bisa dikombinasi dengan tugas tambahan lain atau tugas tambahan utama sesuai. Nah, ini tugas tambahan lain dan tugas tambahan utamanya itu ada di Permendikbudrismen nomor 11 tahun 2025. Kalau dua peraturan ini sudah kalian download, maka kalian bisa tahu, oh saya linear dengan ini, oh saya bisa dipenuhi dengan ini. Misalnya guru nomor 2 nih, guru mengajar cuma 12 jam, berarti biar 24 jam saya harus jadi apa, tugas tambahan utama apa yang harus saya pakai, yang ada di sekolah saya apa, gitu. Biar terpenuhi 24 jam. Nah, itu dasar hukumnya, ada 2 ya. Setahu saya. Kemudian untuk memenuhi agar dapat minimal 24 jam valid ya, agar mendapat minimal 24 jam valid pertama jadi kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah yang bukan PLT itu udah otomatis 24 jam. Jadi tidak perlu jadi guru wali itu akan otomatis valid 24 jam ya.
Kemudian jadi guru kelas untuk TK dan SD itu juga otomatis 24 jam ya. Jadi untuk TK dan SD juga tidak perlu input guru wali karena tidak ada guru wali gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengajar linear memang lebih dari 24 jam atau sama dengan 24 jam. Jadi kalau kalian jamnya udah banyak dan linear ya udah pasti nanti akan valid khusus jam mengajarnya dulu karena kita bahasnya kan jam mengajar ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika kalian adalah guru yang mengajar 18 sampai 23 jam ya di Dapodiknya, maka bisa ditambah dengan TTU atau tugas tambahan utama atau TTLE, tugas tambahan lain yang ekuivalen. Nah, itu nanti saya jelaskan TTU dan TTLE-nya itu di mana gitu ya, dasarnya yang mana gitu. Kayak apa saja, ini nanti saya jelaskan. Kemudian yang kelima, jika Anda seorang guru yang mengajar 12 sampai 16 jam, maka wajib ditambah TTU. Gitu. TTU nggak boleh TTLE karena kalau TTLE ya jamnya masih kurang dari 24 jam gitu ya. Jadi harus pakai TTU. Kemudian atau jika Anda adalah guru tunggal dan disertai TTU dan atau TTLE. Jadi untuk guru-guru yang mengajar di bawah 12 jam, kalau Anda adalah guru tunggal, maka silakan tambahkan saja TTU dan TTLE agar terpenuhi 24 jam. Insya Allah nanti lama-lama akan valid ya, kalau Anda adalah guru tunggal. Guru tunggal itu guru satu-satunya yang cerdik di situ dan linear mengajar di situ, gitu ya. Guru satu-satunya yang ngajar mapel itu dan serdiknya itu juga sama gitu. Intinya seperti itu guru tunggal ya teman-teman. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh ini juga hal yang baru, baru ada di Triwulan 3 ini, yaitu harus menginput guru wali untuk jenis guru dari poin 3 nih, guru yang mengajar linear 24 jam atau guru yang mengajar 18 sampai 23 atau guru yang mengajar 12 sampai 16 jam itu wajib input guru wali. Ya, dan juga guru tunggal juga wajib guru wali jika Anda adalah guru SMP sampai SMA sederajat. Sekali lagi saya selalu ingatkan guru wali karena kadang suka lupa gitu ya, karena guru wali itu hal yang baru teman-teman di Triwulan 3 ini. Kemudian yang kedelapan adalah jam mengajar non-induk adalah sudah tidak diakui kecuali dari SK Dinas. Jadi yang kemarin-kemarin nambah jam karena di non-induk ya sudah tidak bisa ya, jadi harus dipenuhi di induk semua, saranku begitu. Nah, silakan Bapak Ibu guru untuk cek Anda masuk ke kualifikasi yang mana, ya. Jadi kalau, "Oh, saya cuma di Dapodik cuma dapat jatah, 14 jam." Oh, berarti saya harus pakai TTU biar valid 24 jam, gitu. Itu sebenarnya gampang cara membuat info GTK valid ya. Kemudian, "Oh, saya cuma guru dapat 20 berarti saya harus tambahi TTLE 4 jam," gitu, biar jadi 24 gitu ya. Nah, itu untuk jam mengajarnya. Bagaimana dengan tugas tambahannya? Agar tugas tambahan itu diakui, yang tadi kita sebut TTLE dan TTU, teman-teman. Nah, yang pertama, tugas tambahannya itu sesuai Permendikbudrismen nomor 11 tahun 2025. Ya, sudah saya jelaskan videonya, nanti saya tunjukkan di belakang video khusus penjelasan Permendikbudrismen nomor 11. Jadi, dasar tugas tambahan itu ada di Permendikbudrismen nomor 11 tahun 2025. Kemudian yang kedua, di TK dan SD itu tidak ada TTU dan TTLE karena di TK itu hanya ada guru kelas, kepala sekolah, dan guru mapel, setahu saya ya PJOK dan PAI itu yang pasti, 1 biasanya ya, atau kalau 2 itu memang kalau rombelnya banyak gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting, SK tugas tambahan usahakan SK tahun ajaran ini. Jadi, karena ini sudah tahun ajaran baru, maka SK-nya pun harus diperbarui, ya jangan sampai SK yang lama, nanti, itu diakuinya tahun lalu gitu teman-teman. Jadi usahakan pakai SK terbaru, ya agar tugas tambahannya diakui. Kemudian yang keempat, input tugas tambahan di Dapodik dengan benar, ya. Biar benar itu gimana? Tanggalnya dicek, tahun SK-nya dicek, dan jumlah SK-nya jangan double untuk satu tugas yang sama. Contoh, kemarin saya kepala lab gitu ya, atau wakakurikulum, sekarang saya jadi wakakurikulum lagi. Nah, tugas tambahan wakakurikulum yang lalu itu dihapus aja, diganti dengan tugas tambahan wakakurikulum yang sekarang, gitu ya. Jadi itu lebih baik. Jadi jangan ditumpuk ya, jadi 2 nanti terdeteksi wakanya ada 2. Jadi saranku wakanya di inputnya satu aja, kalau yang tahun lalu dihapus gitu ya teman-teman.
Kemudian selanjutnya, jam tugas tambahan utama dan tugas tambahan lain ekuivalen itu tidak bisa digabung. Misalnya nih, Bapak, ngajar apa, kurang gitu, jamnya cukup jauh gitu ya, nanti gabunglah TTU dan TTLE, itu nggak bisa ya. Secara jam itu tidak diakui jam TTLE-nya, hanya diakui jam TTU-nya gitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dicek isian datanya ya, tidak boleh digabung. Guru wali masuk sebagai TTLE. Sekali lagi, di TK dan SD itu tidak perlu ada guru wali, ya tidak ada guru wali. Kepala sekolah juga tidak jadi guru wali. Saya ingatkan lagi karena ini hal yang baru. Kemudian TTLE wali kelas itu bukan guru kelas ya, wali kelas yang biasanya di SMP ke atas itu harus juga input tugas tambahannya. Di-rombel, ya di-rombel. Jadi, di-rombel itu nginput nama walinya, kemudian di GTK-nya di-input tugas tambahan sebagai wali kelas, ya. Jadi ada 2 isian tuh untuk wali kelas ya, walaupun jamnya yang diakui tetap sama gitu ya. Tapi itu syarat tugas tambahan wali kelas diakui. Kemudian yang, ini harusnya yang ke-8 ya, TTLE pembina ekstra wajib ada rombel ekstra dan ekstra yang dilayani di menu sekolah. Tapi khusus untuk selain ekstra pramuka, saya juga belum tahu kenapa, pembina ekstra ini masih belum terbaca di profil guru. Jadi saya baru bisa input, pembina ekstra pramuka yang jamnya diakui, kalau yang jamnya muncul ya, yang jamnya muncul. Kalau yang lainnya belum muncul, nggak tahu kenapa penyebabnya ya. Kita masih cari tahu teman-teman. Yang selanjutnya TTUAK ya, di SMP boleh antara 1 sampai 3 orang. Nah, kalau di SMA sederajat boleh 1 sampai 4 orang. Dan itu syaratnya adalah minimal ada 3 rombel aktif, yaitu kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau misalnya kelas 7, 8, 9 gitu ya. Jadi boleh 3 wakaknya tuh satu sekolah gitu ya. Untuk SMP dan SMA boleh 4. Jadi bisa dimaksimalkan untuk pemenuhan jam guru ya. Kemudian selanjutnya, nah beberapa simulasi, perhitungan jam agar info GTK kalian valid. Tadi jam mengajar sudah, kemudian tugas tambahan sudah, kalau identitas atau data diri ya dicek sendiri ya, nggak perlu dipandu ya. Intinya benar berarti valid, gitu aja. Nah, saya akan melakukan simulasi yang pertama ada kondisi di mana ada 2 guru SMP, serdiknya sama, mengajar sama juga. Dan jumlah maksimal total jamnya adalah cuma 30 jam. Bisa terjadi ada yang tidak valid, bisa terjadi valid keduanya. Ya, perhatikan simulasi pengisiannya, teman-teman. Yang pertama nih, guru A dikasih 24 jam plus guru wali karena kan di SMP itu wajib guru wali. Kemudian guru B cuma dapat 6 jam plus guru wali, misalnya plus TTU juga. Tetap guru A saja yang valid dan guru B tidak valid, teman-teman, ya. Jadi inputannya, biar keduanya valid gimana? Biar keduanya valid begini, guru A dikasih 18 jam saja, kemudian ditambah TTLE 4 jam, plus guru wali itu diakui 2 jam. Kemudian guru B-nya dikasih 12 jam, TTU-nya 12 jam, dan guru wali, gitu. Maka kedua guru akan valid. Jadi kalau ada lebih dari satu guru yang serdiknya sama dan mengajar yang sama, agar valid dua-duanya, perhatikan pembagian jam mengajarnya. Intinya masing-masing guru minimal dapat 12 jam. Kalau sudah seperti itu nanti tugas tambahan lainnya bisa menyesuaikan teman-teman agar tercapai 24 jam gitu. Jadi pinter-pinterlah mengatur jam mengajar ya, terutama untuk kepala sekolah dan pakar kurikulumnya, bukan operator. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa info tambahan yang kadang, penting tapi kurang perhatian. Yang pertama, validasi itu bertahap. Sekali lagi, validasi itu bertahap. Jadi bisa saja guru A sudah valid, guru B belum, karena guru B belum kejata validasi, ya. Jadi tidak serentak, seperti validasi tahap 1 kemarin, baru untuk guru yang mengajar 24 jam ke atas, yang linear dan sudah input guru wali. Jadi jika di tahap 1 belum valid, sabar aja. Ya, tunggu divalidasi tahap berikutnya. Begitu seterusnya, kalau tahap 2 belum valid, sabar lagi aja, mungkin belum giliran kalian tervalidasi. Selagi data Anda sudah benar. Benar seperti apa? Ya tadi,
mengajar sudah linear, tugas tambahan yang ada sudah sesuai, sudah input guru wali bagi guru SMP ke atas dan lain sebagainya. Data dirinya valid. Nah, itu tinggal nunggu aja kalau udah kayak gitu mah ya, teman-teman. Oke, itu info. Yang kedua, sebelum info GTK melakukan validasi, silakan cek data Anda di PTK Data Dik sesuai video yang tadi saya tunjukkan di awal ya. Itu kita bisa ngecek, teman-teman. Nah, validasi itu ada tanggal validasinya. Ini juga penting ya. Jadi pengiriman data dan tanggal validasi harus dicek ya. Apakah pengiriman data Anda dari Dapodik dilakukan sebelum validasi atau setelah validasi. Contoh nih, di video nih ya, validasi tahap satu. Nah, nih Untuk validasi guru tahap TK satu dan itu saya upload tanggal 19 ya, 19, validasinya muncul di tanggal 19, tapi sebenarnya data yang diambil adalah data tanggal 3 September ya. Jadi bisa dilihat di sininya itu, bentar. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini nih, di proses validasi. Di proses validasi itu kelihatan tanggalnya, tanggal 3 bulan 9 tahun 2025. Jadi misal nih, kalian ngirim data, saya sudah ngirim data tanggal 5 September, Pak. Ini validasi kan tanggal 19 September, kok belum terbaca ya? Nah, jawabannya yaitu, walaupun proses validasinya dilakukan tanggal 19 atau ditampilkan tanggal 19 di info GTK, tapi data yang diambil adalah data per 3 September. Jadi kalau kalian sinkronnya atau pembaruan datanya tanggal 5 ya masih belum terbaca. Nah, itu juga penting, perlu pemahaman. Kadang miss-nya di situ, teman-teman ya. Ini saya kemarin udah sinkron tapi belum terbaca. Ya, dilihat tanggal validasinya gitu, teman-teman ya. Jadi itu info tambahan yang cukup penting terkait validasi info GTK. Nah, beberapa rekomendasi panduan yang sudah Ngapakpedia buat terkait video yang berkaitan dengan info GTK. Yang pertama, video rangkuman Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 itu sudah saya upload 2 bulan lalu. Kemudian ini yang tadi validasi info GTK tahap satu terbaru yang sudah valid triwulan 3 itu siapa dan berikutnya siapa gitu ya. Kemudian cara cek data info GTK sebelum validasi tahap berikutnya ini yang terakhir saya upload semalam. Kemudian video penjelasan guru wali, nih cara input di Dapodik dan penjelasan tentang guru wali, walaupun ini di-upload 1 bulan yang lalu ya, itu ya proses inputnya masih sama. Kemudian yang ini cara input tugas tambahan di Dapodik 2026, biar jam mengajar valid 24 jam gitu ya, sudah ada videonya. Kemudian tambahan sedikit untuk teman-teman yang OTP-nya masih bermasalah, jadi ada solusi info GTK gagal aktivasi 2FA Google Authenticator. Itu 4 hari yang lalu sudah saya upload ya. Yang ketika konfirmasi OTP salah, konfirmasi OTP salah. Nah, itu udah ada videonya. Gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah selama Anda sudah sesuai kriteria syarat umum valid, maka pasti info GTK Anda akan valid. Hanya saja butuh sabar menanti giliran tervalidasi. Gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu panduan terkait penjelasan dari Ngapakpedia agar info GTK teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya itu menjadi valid, yaitu kriterianya ya silakan dipenuhi. Kalau belum bisa terpenuhi ya sudah. Berarti mungkin Anda belum memenuhi syarat untuk info GTK-nya valid. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.